Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan-kawan? Sehat? Alhamdulillah kita masuk di bulan suci Ramadan. Ya, semoga kita tetap diberi kesehatan. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan ataupun menyampaikan materi dari pengujian asumsi normalitas 2, tema ataupun metode dari bagian uji Lilipers. Nah, sebelum ke penyampaian materi, di sini kami akan menyampaikan beberapa hal materi tentang uji Lilipers. Di antaranya ada pengertian statistika parametrik, terus ada uji normalitas Lilipers, terus ada syarat uji normalitas Lilipers. Selanjutnya ada fungsi ataupun manfaat dari uji Lilipers. Selanjutnya ada jenis hipotesis. Selanjutnya langkah-langkah yang terdiri dari menentukan hipotesisnya seperti apa, menentukan nilainya bagaimana, dan yang lainnya. Selanjutnya ada kriteria pengujian, dan terakhir ialah penutup ataupun kesimpulan dari presentasi kami. Nah, sebelum memulai ke presentasi kami, karena kita di bulan Ramadan ya, kita tetap harus semangat dan tersenyum. Nah, sebelum kita mulai pemateri, kita ice breaking dulu ya sebentar. Oke, nama ice breakingnya ialah gamenya itu pakai Tume-Tumeta. Ini gamenya dari bangsawan Jepang. Oke, pertama gerakan seperti ini. Bisa diikuti dan digerakkan ya oleh rekan-rekan semua. Pakai Tume-Tumeta, pakai Tume-Tumeta, tutueta, iyana, iyana, ahai. Oke, itu bisa dicoba ya, bisa dicoba di rumah ataupun yang lainnya ketika memulai pembelajaran ataupun presentasi agar tetap semangat dan dijaga. Kami dari kelompok 3 selamat menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan mengambil pembelajarannya. Sekian. Pengertian statistika parametrik. Statistika parametrik adalah suatu ukuran tentang parameter, yaitu ukuran seluruh populasi dalam penelitian yang akan diperkirakan dari apa yang terdapat dalam sampel. Ataupun statistika parametrik yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Nah, dengan kata lain, data yang akan dianalisis dengan menggunakan statistika parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Satu syarat umum yang harus dipenuhi apabila seorang peneliti akan menggunakan statistika parametrik yaitu data berdistribusi normal dan memiliki skala pengukuran data yang interval atau rasio. Nah, asumsi inilah yang harus dipenuhi. Karena secara teoretik karakteristik populasi mengikuti model distribusi normal. Nilai-nilai baku statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis didasarkan kepada model distribusi normal. Asumsi-asumsi lain seperti homogenitas, varians, linearitas, autokorelasi harus dipenuhi sesuai dengan hipotesis yang akan diuji. Pengertian uji normalitas. Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Distribusi normal maksudnya distribusi simetris dengan modus mean dan mediannya
berada di pusat. Distribusi normal berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji normalitas data juga dapat mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Adapun macam-macam uji normalitas, diantaranya uji grafik, chi-square, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk. Dapat disimpulkan bahwa uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Risa Nursalsa. Saya akan menjelaskan tentang pengertian uji normalitas Lilliefors. Uji normalitas dapat digunakan untuk mengetahui penyebaran data, apakah data menyebar secara normal atau tidak. Uji normalitas Lilliefors sering disebut dengan uji non-parametrik. Dalam uji non-parametrik, sebuah data yang digunakan tidak perlu mengikuti distribusi tertentu. Dalam Lilliefors dapat digunakan untuk data tunggal dengan sampel kecil dan tidak perlu membuat distribusi berkelompok atau frekuensi. Terdapat 3 persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengujian normalitas data menggunakan uji Lilliefors. Sebenarnya ketiga syarat ini berlaku juga untuk pengujian normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk. Nah, syarat yang pertama yaitu datanya harus berskala interval atau ratio kuantitatif. Jadi skala interval itu yaitu data yang diperoleh dalam pengukuran. Data berbentuk angka, tidak ada kategorisasi. Cirinya menunjukkan peringkat berjarak sama, bisa dilakukan operasi matematika, dan tidak memiliki titik nol. Contohnya, pengukuran berat badan 40 mahasiswa di kelas PGMI 4C. Nah, mendapatkan beberapa data, misalkan skala intervalnya itu dari 0 sampai 100 kg sampai terbesar. Jadi nilai 0 di sini hanya menunjukkan tempat paling rendah, kiloan paling rendah di kelas PGMI 3C, seperti itu. Sama halnya data skala interval, data ratio atau kuantitatif ini memiliki ciri yang sama, tetapi yang membedakan yaitu mempunyai titik nol. Jadi data ratio atau kuantitatif ini yaitu datanya berupa angka-angka, beda halnya dengan kualitatif. Kemudian persyaratan yang kedua yaitu datanya tunggal dan belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Jadi ketika mendapatkan data dari hasil tadi, misalkan pengukuran berat badan mahasiswi PGMI 3C, datanya itu masih acak dan tunggal, bisa dilihat. Jadi misalkan angka-angkanya itu 25, 26, 70. Jadi belum dikelompokkan seperti tabel distribusi frekuensi seperti ini. Nah, kita lanjut ke syarat yang terakhir, yaitu dalam pengujian normalitas data menggunakan uji Lilliefors ini, yaitu dapat untuk menghitung N besar atau jumlah data yang besar atau banyak, dan juga data atau N kecil atau sedikit. Jadi bisa dilihat bahwa N besar seperti ini, jadi datanya itu banyak, misalkan terdapat
24 data kilogram mahasiswa PGMI 3C atau juga Manfaat uji normalitas. Uji normalitas ialah suatu analisis yang dilakukan untuk menguji apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas juga menjadi penting karena kebanyakan dari analisis statistika bersifat inferensial, mensyaratkan bahwa data yang akan diolah seharusnya berdistribusi normal. Adapun uji normalitas untuk data tunggal dapat dilakukan dengan uji Lilliefors, sedangkan untuk data bergolong dapat dilakukan dengan uji chi-kuadrat. Dalam statistika parametrik terdapat suatu hipotesis. Hipotesis pada dasarnya merupakan suatu posisi atau anggapan yang mungkin benar atau mungkin salah dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan ataupun digunakan sebagai dasar penelitian lebih lanjut. Maka dari itu dalam membuat keputusan harus diuji terlebih dahulu dengan menggunakan data hasil observasi. Nah, jadi hipotesis adalah pernyataan sementara yang lemah kebenarannya, maka perlu dibuktikan atau diuji kebenarannya. Misalkan seorang peneliti akan menguji atau membandingkan metode yang digunakan dalam pembelajaran di sekolah pada mata pelajaran matematika di kelas 7 SMP. Metode pembelajaran yang akan diteliti yaitu meliputi metode pembelajaran ceramah dan metode pembelajaran demonstrasi. Hipotesis merupakan jawaban sementara. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Nah, ada dua peluang atau kemungkinan yang akan terjadi dalam hipotesis, yaitu hipotesis diterima atau hipotesis itu ditolak. Nah, jika data yang dihasilkan dari proses penelitian yang terjadi di lapangan jauh berbeda dengan apa yang dipikirkan atau apa yang diharapkan, maka hipotesis tersebut ditolak. Nah, jika terjadi sebaliknya, maka hipotesis itu diterima. Nah, di sini ada dua macam kekeliruan dalam melakukan pengujian hipotesis yang biasanya dinamakan dengan sebutan yang pertama kekeliruan tipe 1, yang kedua kekeliruan tipe 2. Nah, kekeliruan tipe 1 yaitu keputusan untuk menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Nah, yang kedua, kekeliruan tipe 2 yaitu keputusan untuk menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Dalam prosedur pengujian normalitas data uji Lilliefors, hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu merumuskan formula hipotesis. Nah, sedikit mengulang kembali apa itu hipotesis. Hipotesis merupakan pendapat yang kebenarannya masih diragukan atau yang sering kita sebut sebagai dugaan sementara. Untuk bisa memastikan kebenaran dari pendapat tersebut, nah maka suatu hipotesis itu harus diuji atau dibuktikan kebenarannya. Dalam merumuskan formula hipotesis itu terdapat dua hipotesis. Yang pertama, H0 atau hipotesis penelitian yang memiliki formula hipotesis data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian yang kedua itu ada H1 atau hipotesis statistik yang memiliki formula hipotesisnya data itu berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Nah, perlu diingat atau perlu dicatat bahwa kalimat yang terdapat formula hipotesis itu memang seperti itu. Jadi untuk H0 atau hipotesis penelitian itu datanya berasal dari distribusi normal atau data itu berdistribusi normal. Kemudian untuk H1 itu hipotesis statistik datanya itu
tidak berdistribusi normal. Baik, nah setelah kita mengetahui apa itu uji normalitas dengan menggunakan metode Lilliefors, nah untuk lebih memahami, marilah kita kerjakan salah satu contoh soal berikut ini. Dari soal tersebut, maka didapatlah sebuah data mengenai berat badan siswa. Di sini datanya ada berapa? Ada datanya 68, 80, 68, kemudian 70, 72, 67, 62, 74, 55, 85, 7, 67, 78, 79, 60, 62, 60, 59, 57, 80, dan 77. Tapi data di sini tidak berurutan mulai dari angka yang terkecil, artinya data di sini yang disajikan masih berupa data random atau data acak. Menghitung jumlah data, berapakah banyak datanya, kita hitung di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Artinya siswa yang diukur berat badannya sebanyak 20 siswa. Simbol yang digunakan untuk menulis atau melambangkan suatu banyaknya data itu bisa dengan menggunakan simbol N. N-nya berarti tadi berapa banyak data tersebut? Ada 20 data. Ini ada 20 data. Tetapi data-data di sini karena masih berupa data yang disajikan secara acak, maka kita harus mengurutkan terlebih dahulu mulai dari data yang terkecil. Nah, kita tentukan ya. Di sini data yang paling kecil adalah 57. Sedangkan data yang paling besar adalah 80. Nah, setelah kita mengetahui mana yang paling besar dan mana yang paling kecil, sekarang kita urutkan data mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Diurutkan dari mulai yang terkecil ke yang terbesar, maka dihasilkan data seperti ini. Itu mulai dari 57, 57, 58, 59, 60, 60, 62, 62, 67, 67, 68, 68, 70, 72, 74, 77, 78, 79, 80, dan 80. Kemudian setelah ini kita susun dalam bentuk sebuah tabel distribusi frekuensi. Setelah tadi kita mengurutkan data, di sini kita telah membuat sebuah tabel perhitungan mengenai uji Lilliefors, uji normalitas menggunakan metode Lilliefors, penelitian berat badan mahasiswa. Nah, di sini sudah ada data awal atau XI awal. Sebetulnya tadi teman-teman bisa ya langsung mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar dalam sebuah tabel ini. Gitu. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengerjakan, untuk menyederhanakan data tersebut, maka di sini kita akan merubah data ini ke dalam sebuah data distribusi frekuensi. Ya, di sini ada XI.
XI merupakan data-data yang ini. Jadi untuk mengisi bagian di sini, teman-teman tinggal memindahkan saja angka-angka di sini. Itu yang pertama ada 57. Distribusi frekuensi itu ada apa? Ada yang ingat? Nah, ya, kemudian untuk menghitung jumlah data atau banyaknya data dari setiap kelas ini, kita menggunakan sebuah frekuensi. Frekuensi disimbolkan dengan Fi. Nah, coba teman-teman lihat, ada berapakah angka 57 ini? Ya, betul, ada 2. Kemudian setelah itu, setelah angka 57, selanjutnya di sini ada angka berapa? 50. Ya, angka 58. 58. Nah, coba teman-teman lihat 58 ada berapa banyaknya data yang menunjukkan angka 58. Betul, itu artinya frekuensi dari data 58 ini adalah 1. Ya, selanjutnya sama ya teman-teman, seperti itu. Kita tinggal mengurutkan saja. Kemudian ada 59. 1, 60. Ada berapa? 60. Ada 1, 2. Betul sekali, ada 2. 62. Ada 62 ada berapa? Ya, betul. Ada 2. Kemudian setelah 62 berapa? 67. 67 sama dengan 1, 2. 68. Kemudian setelah kita menyusun data dalam sebuah Oke teman-teman, langkah selanjutnya kita akan menentukan frekuensi kumulatif. Nah, masih ingat tidak bagaimana cara menentukan frekuensi kumulatif dari setiap data? Ada yang masih ingat? Oke, betul jawabannya ya. Jadi frekuensi kumulatif kita simbolkan di sini dengan menggunakan FK. FK, frekuensi kumulatif. Nah, untuk menentukan frekuensi kumulatif, yang pertama, untuk data yang pertama kita tulis lagi frekuensi dari suatu data di sini, tinggal kita pindahkan ke bagian kolom yang ini nih, frekuensi kumulatif. Nah, kemudian untuk frekuensi kumulatif dari data 58 gimana caranya? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Jadi, untuk menentukan frekuensi kumulatif dari data yang kedua, kita tinggal menjumlahkan atau menambah frekuensi kumulatif dari data sebelumnya ditambah dengan frekuensi data setelahnya. Jadi, 2 ditambah 1, yaitu 3. Nah, kemudian gimana untuk menentukan frekuensi kumulatif dari data 59? Ayo, coba teman-teman jawab. Oke, betul. Jadi tinggal kita tambahkan 3 ditambah data setelahnya, itu berapa frekuensinya? Ada 1. Berarti 3 ditambah 1. Jadi 4. Gitu ya caranya. 6 tambah 2, 8, 8 tambah 2, 10, 10 tambah 2, 12, 12 tambah 1, 13, 13 tambah 1, 14, 14 ditambah 1, 15, 15 tambah 1, 16, 16 ditambah 1, 17, 17 tambah 1, 18, 18 ditambah 2, 20. Jadi kita lihat angka terakhir dari frekuensi kumulatif sama dengan jumlah keseluruhan dari frekuensi data ini.
Kita akan menentukan probabilitas kumulatif sampel. Nah, probabilitas kumulatif sampel ini disimbolkan dengan SX. Nah, untuk mengisi bagian yang ini, gimana caranya? Ada yang tahu? Ya, betul. Nah, untuk menentukan atau mengisi bagian probabilitas kumulatif, jadi rumusnya adalah SX sama dengan frekuensi kumulatif dibagi banyak data. Banyaknya data. Atau dapat disimbolkan dengan FK per N. Nah, coba gimana teman-teman? Nah, selanjutnya kita akan menghitung probabilitas kumulatif sampel dari data yang pertama, yaitu 57. Nah, data 57 ini memiliki frekuensinya berapa? Ya, betul, frekuensinya adalah ini, 2. Kita masukkan di sini angka 2. Nah, coba ada yang masih ingat tadi berapa jumlah seluruh datanya? Ya, betul, itu 20 ini. Nah, jadi kita tinggal masukkan di sini 2 dibagi banyaknya data, yaitu 20. Nah, coba kerjakan. 2 dibagi 20, ada yang mau tahu berapa hasilnya? Ya, betul sekali. Jadi hasil 2 dibagi 20 adalah 0,1. Nah, hasilnya ini untuk data yang pertama. Kita masukkan di sini 0,1. Nah, udah kita masuk ke perhitungan probabilitas kumulatif sampel dari data 58. Coba data 58 memiliki frekuensi kumulatifnya berapa? Ya, betul. Jadi 58 memiliki frekuensi kumulatifnya 3. Kita masukkan di sini 3. Jadi frekuensi kumulatif dari data 58 adalah 3. 3 dibagi 20 berapa hasilnya? Ya, benar. 3 dibagi 20 adalah 3 dibagi 20 adalah 0,15. Ya, jadi 3 dibagi 20 adalah 0,15. Tinggal masukkan di sini 0,15. Nah, mudah kan? Coba untuk mengisi bagian ini, coba teman-teman hitung ya. Dijeda dulu videonya. Untuk data yang pertama yaitu 0,1, data yang kedua 0,15, yang ketiga 0,2, keempat 0,3, kelima 0,4, 0,5, 0,6,
0,65, 0,7, 0,75, 0,8, 0,85, 0,9, dan yang terakhir adalah 1. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya untuk menguji asumsi normalitas dengan menggunakan metode Lilliefors itu apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Selanjutnya kita akan menentukan angka normal baku dari setiap data yang ada di sini. Ya, ada yang masih ingat teman-teman, angka normal baku itu disimbolkan dengan apa? Yaitu dengan Z. Nah, bagaimana cara menentukan angka normal baku atau bagaimana? Nah, jadi rumus untuk menentukan angka normal baku dari setiap data yaitu Z sama dengan XI min X bar dibagi S. Nah, teman-teman ada yang masih ingat ini apa tadi sudah dijelaskan ya. Nah, jadi ini merupakan data dari kelas tertentu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ini simbol apa? Ini X bar. Ada yang masih ingat? Ya, ini materi yang sebelumnya gitu. Nah, jadi X bar ini merupakan simbol dari rata-rata data. Kemudian untuk yang S apa teman-teman? Kita pelajari sebelumnya. Ya, jadi untuk S ini merupakan simbol atau lambang dari simpangan baku. Ternyata untuk menghitung atau mendapatkan angka normal baku ini di dalam soal sudah diketahui rata-rata ya. Nah, tadi disebutkan bahwa itu 67,75. Sedangkan simpangan bakunya ada yang masih ingat tadi berapa di soal? Nah, simpangan baku dalam soal tersebut telah diketahui yaitu 8,17. Nah, kemudian untuk menghitung angka normal baku ini dari setiap data kita harus menghitungnya secara satu persatu ya. Nah, untuk menentukan angka normal baku dari data yang pertama yaitu berapa? Ya, data yang pertama adalah ini. Nah, yaitu 57 data yang pertama. Kita masukkan di sini Z sama dengan XI min X bar dibagi S. Tadi XI-nya berapa? Nih. Dan kita masukkan ya. XI-nya berapa? Oke, dari sini kita tinggal masukkan saja angkanya. XI itu berapa? Nah, XI itu adalah data. Kita masukkan data yang pertama yaitu 57. Tadi berapa rata-ratanya? Ya, 67,75. Nah, setelah itu kita masukkan atau tinggal dibagi simpangan bakunya berapa? Ya, 8,17. Nah, siapa yang bisa menghitung ini? Coba dijeda dulu ya videonya. Nah, ada yang sudah dapat jawabannya berapa? Jadi 57 dikurangi 67,5 adalah min 10,75 dibagi 8,17 sama dengan, ayo ada yang sudah menghitung? Yuk, jadi hasil dari min 10,75 dibagi 8,17 adalah
1,32. Kita tulis di sini min 1,32. Di sini saya akan menjelaskan cara menentukan nilai fx. Fx yaitu nilai tabel kumulatif normal baku berdasarkan nilai Z. Jadi, cara untuk menentukan nilai fx ini, kita lihat dari Z ini. Z merupakan angka normal baku. Untuk menentukan nilai fx ini, kita bisa lihat di tabel kumulatif normal baku yang ada di buku halaman 93. Di sini udah ada untuk tabel kumulatif normal baku atau Z untuk angka negatif. Di sini Z-nya yaitu minus 1,32. Bisa kita lihat untuk di sini dikarenakan ini minus 1,32, jadi lihat di bukunya itu dua angka setelah minus. Nah, ini ada kan minus 1,3. Minus 1,3. Yang ini. Udah kedua angka ini, setelah angka minus 1,3, angka 2. Berarti untuk atasnya kita bisa lihat yang ini. 0,02. Kita sejajarkan 0,0. Kita sejajarkan 0,02 dengan minus 1,3 dan hasilnya ini 0,0934. Setelah itu kita bisa tulis di sini. Jadi nilai fx-nya yaitu 0,0934. Dan seterusnya caranya seperti tadi, dilihat dari tabel yang sudah ada di buku, yaitu tabel kumulatif normal baku untuk negatif. Untuk mencari tahu nilai fx dari nilai z yang positif, kita bisa lihat di tabel kumulatif normal baku z positif. Seperti tadi caranya, kita lihat dulu angka sesudah dan sebelum koma. 0,0. Kita lihat di sini z-nya. Untuk yang ke bawah adalah angka awal. Untuk yang ke atas ini, yang ke pinggir, itu yaitu angka akhirnya. Jadi di sini 0,03. Ininya 0,0. Angka sesudahnya 3. Jadi hasilnya fx-nya yaitu 5120. Kita tulis di sini fx-nya yaitu 5120. Dan seterusnya caranya sama, melihat ke tabel kumulatif normal baku atau Z. Setelah kita menentukan nilai fx, kita akan menentukan nilai fx means sx. Artinya, nilai tabel kumulatif normal baku berdasarkan nilai z dikurangi sx yang ini. Sx, kita coba menghitung. Fx di sini 0,0934. Kita gunakan kalkulator 0,0934 dikurangi 0,1 dikurangi 0,1, hasilnya minus 0,0066. Hasilnya, semua hasil ini akan positif jika ada
tanda mutlak di sini dan di sini. Jika melihat tanda mutlak, otomatis hasil di sini itu semuanya positif, tidak ada yang negatif. Jadi, untuk fx minus sx, hasilnya tanpa minus, yaitu 0,0066. Untuk selanjutnya, caranya sama seperti tadi. Setelah kita mengisi semua nilai ini, kita akan menentukan nilai maksimal fx min sx. Caranya yaitu, kita lihat dari semua nilai di sini, manakah nilai yang paling terbesar, manakah nilai fx dikurangi xx yang paling terbesar, sx yang paling terbesar. Nilai yang paling terbesar yaitu ini, yaitu 0,1580. Jadi kita isi nilai maksimalnya itu yaitu 0,1580. Begitu cara mencari fx dan fx min sx. Berikut nilai maksimalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya langkah-langkah pada pengujian normalitas data atau pada uji Lilly Force yang ketiga ini adalah menentukan tingkat signifikan alfa. Nah, untuk mendapatkan nilai tabel Lilly Force ini yaitu tabel Lilly Force sama dengan Lilly Force alfa n. Nah, di mana alfa ini adalah 1% atau 5%, dan n adalah jumlah data. Nah, pada contoh soal yaitu telah diketahui bahwa n-nya ini adalah 20, jumlah datanya 20, dan alfanya kita langsung aja milih 5%. Kenapa 5%? Karena pada bidang pendidikan umumnya memilih 5%. Nah, maka nilai tabel Lilly Force terlampir 0,190. Nah, jadi tabel Lilly Force ini udah ditentukan dari sananya n-nya berapa dan alfanya berapa, baru ada nilai yang terlampirnya berapa. Selanjutnya, pada prosedur pengujian normalitas data atau uji Lilly Force, setelah menentukan tingkat signifikansi, selanjutnya menentukan kriteria pengujian hipotesis. Kriteria pengujian hipotesis ini yaitu nilai terbesar f dalam kurung x dikurangi s dalam kurung x dibandingkan dengan nilai tabel Lilly Force. Yang pertama, jika nilai terbesar f dalam kurung x dikurangi s dalam kurung x lebih kecil daripada nilai tabel Lilly Force, maka H0 diterima, artinya data tersebut berdistribusi normal. Yang kedua yaitu jika nilai terbesar f dalam kurung x dikurangi s dalam kurung x lebih besar dari nilai tabel Lilly Force, maka H0 ditolak, artinya data tersebut tidak berdistribusi normal. Selanjutnya saya akan menentukan kriteria pengujian hipotesis yang mana telah tadi dijelaskan tata cara atau prosedurnya. Selanjutnya saya akan memasukkannya atau membuktikannya, yaitu nilai terbesar f dalam kurung x dikurangi s dalam kurung x sama dengan 0,1580. Jadi kita lihat dulu nilai terbesar dari seluruh
data fx dikurangi s dalam kurung x ini yaitu 0,1580. Sudah ditulis ya. Selanjutnya yaitu apakah nilai f dalam kurung x kurangi s dalam kurung x ini lebih kecil atau lebih besar dari nilai tabel Lilliefors. Sekarang kita lihat tabel Lilliefors, karena seluruh jumlah data yang digunakan atau tabel perhitungan uji Lilliefors ini ada 20. Jumlah datanya yaitu ada 20. Maka kita lihat pada tabel Lilliefors atau taraf signifikansi ini, yaitu data tersebut ada pada data ke-20, yaitu karena perintahnya menggunakan alfa 5%, yaitu berarti 0,190. Ditulis 0,190. Nah, apakah apakah f dalam kurung x dikurangi s dalam kurung x ini lebih besar atau lebih kecil? Nah, ternyata nilai f dalam kurung x dikurangi s dalam kurung x ini lebih kecil dari nilai tabel Lilliefors. Nah, maka nilai terbesar dari f dalam kurung x dikurangi s dalam kurung x yaitu 0,1580 itu lebih kecil dari nilai tabel Lilliefors yaitu 0,190. Maka H0 diterima, artinya data tersebut berdistribusi normal. Alhamdulillah, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyampaikan presentasinya. Pada dasarnya kesimpulan dari presentasi kami kelompok 3 bahwasanya statistika parametrik adalah suatu ukuran tentang parameter, di mana ukuran seluruh populasi dalam penelitian yang akan diperkirakan dalam sampel, yaitu ilmu yang mempertimbangkan distribusi data. Nah, dari uji normalitas yang dilakukan dengan tujuan ialah untuk menilai persebaran data. Nah, dari metode Lilliefors ini bahwasanya salah satu metode pada statistika yang menguji data yang kontinu. Nah, dari metode Lilliefors ini ada hipotesis nol yang populasinya itu mengikuti distribusi normal, dan ada juga hipotesis alternatif yang dimana populasi tidak mengikuti distribusi normal. Nah, dari kelebihan metode Lilliefors ini bahwasanya sebagai pengguna ataupun perhitungannya yang sederhana, di mana stat cukup kuat ataupun powerful yang sekalipun ukuran simpulan sangat kecil. Nah, dari keseluruhan rangkaian materi ini, presentasi dari kelompok kami mungkin dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.